Teman-teman, ternyata ada loh pahlawan yang dihukum mati gara-gara tulisannya sendiri. Ya, he is Hose Rizal. Siapa sih Hose Rizal itu? Yuk kita bahas. Hose Rizal. Mungkin nama kita terdengar familiar, cause I'm not talking about Indonesian heroes, but I'm talking about heroes from Philippines. Seperti yang sudah ditugaskan, yaitu untuk menyaksikan film perjuangan kemerdekaan negara Filipina yang berfokus pada salah satu pahlawan nasionalnya, yaitu Hose Rizal. Saya pun kembali setelah berhasil merampungkan film yang berdurasi lebih kurang 2 jam 54 menit itu. Dan apa yang saya dapatkan? Ya, the film is so good. Tapi fun fact-nya, saya menyelesaikan film ini membutuhkan waktu lebih dari 5 jam. Karena saya berusaha untuk memahami alur, makna, dan juga sudut pandang yang berusaha disampaikan film ini. Karena di dalam film ini juga menampilkan karakter dari novel yang ditulis langsung oleh Hose Rizal. Berdasarkan informasi juga, film ini dirilis tahun 1998 dengan tokoh Rizal secara epik diperankan oleh Kaisar Mantano. Film ini berfokus kepada tokoh utamanya, yaitu Hose Rizal dengan alur maju mundur, sehingga dapat menceritakan kehidupan Rizal secara kompleks, mulai dari masa kecilnya, kehidupan keluarganya, cerita pendidikannya, kemudian hubungan asmaranya, serta masa-masa ia bersekolah di luar negeri, kemudian tekadnya yang luar biasa untuk menyuarakan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Spanyol, hingga pada masa penahanannya dan juga eksekusinya. Oke, setelah saya merangkum secara ringkas poin-poin utama yang ada dalam film ini, kita langsung saja masuk kepada pembahasan aspek-aspek yang telah ditugaskan. Yang pertama, yaitu bagaimana sih kebijakan administrasi pemerintahan kolonial Spanyol itu di Filipina. Ketika berbicara tentang kebijakan administrasi yang dijalankan koloni Spanyol di Filipina, menurut saya hal yang paling tampak jelas dari awal itu adalah pengaruh besar gereja, di mana bahkan kedudukan uskup agungnya itu saya rasa lebih tinggi dibandingkan dengan gubernur Spanyol. Karena ada scene di dalam film yang menampilkan bahwa uskup agung gereja itu bisa menggantikan posisi gubernur Spanyol secara sepihak tanpa adanya pembicaraan dengan gubernur sebelumnya. Bahkan ia mengganti kedudukan gubernur Spanyol itu dengan gubernur yang lebih korup. Kemudian, pengaruh gereja yang tersebar di Filipina, jika dilihat dari film ini, merupakan pengaruh yang mendukung ketidakadilan dan juga penindasan terhadap masyarakat Filipina, baik itu kepada anak kecil, perempuan, dan masyarakat Filipina lainnya. Di sini terlihat jelas bagaimana hal itu dilakukan oleh pemuka-pemuka gereja. Selain itu, juga ada scene di dalam film yang menampilkan betapa mewahnya kehidupan para pemuka gereja di Filipina. Mereka bisa makan dengan santai sambil tertawa, terhahaha, padahal masyarakat Filipina tertindas dan begitu tersiksa. Hal ini dalam film menampilkan betapa terjadinya kesenjangan dan perbedaan, sehingga pengaruh gereja itu sangat besar terhadap kebijakan administrasi yang dijalankan Spanyol di Filipina. Selanjutnya kita masuk pada aspek pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih hubungan antara masyarakat asli Filipina dengan masyarakat asli Spanyol. Jika berbicara tentang hubungan, mungkin saya bisa menganalogikannya seperti hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai. Penguasa di sini adalah orang asli Spanyol dan yang dikuasai itu adalah masyarakat Filipina, padahal itu adalah tanah mereka. Hal ini tak jelas di dalam film, bagaimana dominasi masyarakat asli Spanyol itu sangat besar dibandingkan dengan masyarakat asli Filipina. Mengapa tidak? Di dalam film juga kita bisa lihat bahwa dari sosial, ekonomi, bahkan politik, itu semuanya didominasi oleh masyarakat asli Spanyol. Masyarakat asli Filipina itu hanya mendapatkan penindasan dan juga kesengsaraan. Kemudian aspek kedua itu menurut saya berhubungan langsung dengan aspek ketiga yang ingin kita analisis, yaitu bagaimana kedudukan masyarakat Filipina dalam stratifikasi sosial. Hal yang paling tampak di dalam film itu yang paling menonjol dalam pendidikan. Karena ada scene di dalam film di mana Hose Rizal mengatakan kepada pengacaranya bahwa memang mereka itu mendapatkan pendidikan, tetapi perlakuan dalam proses pendidikan itu tidaklah sama, di mana terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara perlakuan untuk anak asli Spanyol dengan anak asli Filipina. Dalam film itu digambarkan bahwa guru asli Spanyol itu menghina dan juga mengintimidasi anak asli Filipina.
ia membandingkan fisik antara anak Spanyol dengan anak Filipina, yang merupakan itu adalah bentuk hinaan kepada masyarakat asli Filipina. Oleh karena itu, jika membahas tentang stratifikasi, kedudukan masyarakat asli Filipina itu benar-benar tidak ada, atau bisa dianggap masyarakat Filipina hanyalah orang rendahan yang tidak dapat bersuara dan mengeluarkan pendapatnya. Selain itu, juga ada scene di dalam film di mana masyarakat asli Filipina itu diusir dari tanah tempat ia tinggal oleh tentara-tentara Spanyol, padahal itu adalah tanah mereka. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan dominasi orang asli Spanyol itu lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat asli Filipina. Oke, kita masuk pada aspek selanjutnya yang ingin kita analisis, yaitu sebenarnya apa sih yang diperjuangkan oleh Jose Rizal. Menurut saya ini klimaksnya ya, karena ini merupakan poin utama dari film ini, yaitu bagaimana usaha Rizal untuk menyuarakan ketidakadilan juga penindasan yang diterima oleh masyarakat Filipina. Diceritakan bahwa sedari kecil itu Rizal memang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, dan dia juga berasal dari keluarga yang terpandang. Oleh karena itu, ia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan bisa berkuliah hingga ke luar negeri. Namun, privilege yang dia miliki tidak membuatnya semerta-merta tenang, dan dia melihat bangsanya mendapatkan ketidakadilan dan juga penindasan dari pemerintahan Spanyol. Oleh karena itu, digambarkan di dalam film bahwa sedari remaja itu Rizal sudah berani untuk menyuarakan apabila ia melihat secara langsung ada penindasan terhadap masyarakat Filipina. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada scene di mana dalam proses pendidikan ada guru Spanyol yang menghina fisik dari masyarakat Filipina, dan hinaan itu dikembalikan Rizal kepadanya. Setelah berkuliah di luar negeri pun, Rizal tidak berhenti. Ia bahkan mendirikan organisasi yang di film itu disebut Solidaridad, digambarkan sebagai organisasi perkumpulan mahasiswa Filipina yang berkuliah di luar negeri, yang menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Spanyol di Filipina. Mereka mengeluarkan seperti esai, koran, dan majalah untuk dibaca oleh orang seluruh dunia tentang bagaimana kelicikan dan juga kemunafikan pemerintahan Spanyol di Filipina. Namun di tengah-tengah perjuangan mereka, tetap terdapat perbedaan antara Rizal dengan salah satu anggota Solidaridad, di mana balik ke prinsip awal bahwa Rizal ingin perjuangannya itu secara damai melalui pendidikan. Namun ada salah satu anggota Solidaridad yang ingin perjuangan mereka lebih aktif lagi, yaitu melalui kekerasan. Hal itulah yang membuat Rizal memutuskan untuk keluar dan kembali ke Filipina. Sesampainya di Filipina pun, ia mendirikan sebuah organisasi lagi yang dikenal dengan La Liga Filipina. Organisasi ini juga aktif, di mana Rizal tetap bersuara melalui karya-karya tulisnya, yaitu dikatakan bahwa Rizal memiliki 2 novel penting dalam sejarah Filipina yang dianggap sebagai kritik terhadap pemerintahan Spanyol. Oleh karena itulah, jika kita balik kepada fokus kita awal, yaitu mengenai apa sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh Jose Rizal, itu menurut saya merupakan penggabungan antara aspek pertama, kedua, dan ketiga kita tadi, yaitu mengenai kesetaraan dalam pendidikan, dalam sosial. Jose Rizal menginginkan itu untuk masyarakat Filipina, di mana tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi ketidakadilan, masyarakat Filipina bisa bersuara, dan masyarakat Filipina berhak atas negaranya. Serta Jose Rizal ingin persatuan di dalam masyarakat Filipina tanpa adanya lagi campur tangan dari pihak koloni Spanyol dan juga pengaruh gereja. Menurut saya itulah yang sebenarnya ingin diperjuangkan Jose Rizal. Namun tetap ia berpegang teguh pada prinsipnya bahwa ingin melakukan perjuangan melalui perdamaian, yaitu dengan pendidikan. Oleh karena itu, penulisan dan juga penerbitan dari novel Jose Rizal menurut saya adalah kunci dari perjuangannya. Terakhir adalah aspek, yaitu scene favorit saya di dalam film yang berdurasi lebih kurang 2 jam 54 menit ini. Salah satu scene favorit saya itu adalah saat Jose Rizal membalikkan hinaan yang dilontarkan oleh guru Spanyol kepada masyarakat Filipina. Itu menurut saya sangat keren, di mana analisa saya itu adalah seperti ketika ada masyarakat Filipina yang dihina dan ditindas oleh orang Spanyol, Jose Rizal langsung secara spontan membalikkan hinaan itu, dan itu terlihat keren bagi saya. Kemudian scene lainnya, yaitu yang menurut saya cukup menyentuh saya, adalah ketika Jose Rizal dan pengacaranya itu bercengkrama di dalam tempat pengasingan.
deep talk, dimana pada akhirnya mereka juga sama-sama bernyanyi. Mengapa saya katakan saya tersentuh di scene ini? Karena analisa saya adalah, wah ternyata masih ada masyarakat asli Spanyol yang ikut bersimpati terhadap perjuangan Jose Rizal. Jadi di situ seperti saya ikut merasakan bagaimana tetap ada orang-orang baik di dalam kehidupan ini. Terakhir, scene favorit saya dari film Jose Rizal 1998 tentunya adalah scene di mana Jose Rizal dieksekusi di depan semua masyarakat Filipina, di depan keluarganya, di depan istrinya, di depan para masyarakat Spanyol. Mengapa saya katakan bahwa scene adalah salah satu scene favorit saya? Bukan saya senang melihat eksekusi ini, tetapi hingga akhir, menurut saya, Jose Rizal benar-benar tetap memancarkan aura karismatiknya. Seorang pahlawan yang benar-benar berjuang untuk negaranya, yang benar-benar berkorban untuk negaranya. Namun, saya juga tetap merasa sedikit kesal ya, karena di situ terlihat bagaimana setelah Jose Rizal itu ditembak mati, terlihat kesedihan di masyarakat Filipina. Namun, untuk masyarakat Spanyol itu mereka bergembira, mereka memainkan drum band, mereka bersorak-sorak, long life Spanyol, long life Spanyol. Namun untungnya di akhir itu ditampilkan bagaimana gerakan untuk menumpas koloni Spanyol itu ditampilkan dalam film ini. Namun saya tetap berpikir kenapa tidak sedari awal seperti itu. Tapi kita balik lagi kepada pemikiran dan prinsip awal Jose Rizal, di mana ia ingin perjuangan secara damai. Dan ya akhirnya film ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.